Ini adalah anjuran yang sering dia sampaikan, terutama kepada para imam, agar dapat membuka hati dan pintu perhatian bagi umat yang datang. Jangan sampai umat menunggu 5 jam mendengar keputusan kita 5 menit. Dengan sebuah penundaan, nanti kamu datang lagi 5 minggu dari sekarang. Padahal dia sudah menunggu 5 jam. Dia juga berpesan agar kita para imam menjadi pendengar pengakuan yang baik. Jangan memanfaatkan ruang pengakuan sebagai ruang pengadilan dan investigasi. Nanti kalau umat mengaku 1 dosa, investigasi 10. Antara gitu bisa pada itu. Suatu kali ada seorang anak muda yang bertanya kepada seorang pastor, "Romo, apakah para perokok masuk surga?" Ini pastor ini bingung juga mau jawab bagaimana. Lalu dia bilang, "Ya, pasti masuk surga." Dia senang sekali. "Terima kasih, Romo." Tapi pastor itu bilang ada catatannya. Jadi masuk surga diselamatkan para perokok, tapi ambil apinya di neraka. Untuk bakar rokok harus ke neraka dulu supaya bisa menikmati rokok di surga. Supaya dunia diselamatkan olehnya. Ut mundus salvetur per ipsum. Saudara-saudari terkasih, keselamatan adalah isu utama dalam agama-agama. Agama-agama baik yang besar maupun kecil, yang utama maupun yang sempalan, yang sudah berhasil menjadi agama maupun yang gagal, semuanya memiliki klaim dan skema tentang keselamatan. Keselamatan menjadi materi utama propaganda agama-agama. Sambil sejenak melepaskan keresahan-keresahan dari benak kita, di perjalanan awal Keuskupan Labuan Bajo ini saya mengajak kita meresapkan kembali ke dalam hati kita pesan sentral iman kita melalui moto episkopal kami, supaya dunia diselamatkan olehnya, yang merupakan potongan kecil dari percakapan Yesus dan Nikodemus. Dan memberi makna pada propaganda keselamatan ini, saya menawarkan 3 gagasan berikut. Dalam kitab suci atau dalam pandangan umum kita, dunia, gagasan pertama yang bersentuhan dengan keselamatan, dibicarakan dalam 2 sudut pandang berbeda. Pada sudut pandang pertama, dunia ini bukan sekadar latar kosong. Dunia mengandung cita rasa keilahian. Dunia memiliki nilai sakralitas sebagai yang suci. Setiap bagian di dalamnya memancarkan kehadiran ilahi. Bahkan manusia sebagai makhluk istimewa disebut segambar dengan Allah. Secitra atau segambar adalah titel umum bagi semua manusia. Dan yang lebih penting di belakang itu terungkap posisi hati Tuhan yang tidak pernah berubah, bahwa Dia begitu mengasihi manusia. Seperti yang tertulis dalam Gaudium et Spes artikel 12. Pada sudut pandang kedua, Santo Paulus dalam Roma 8, 19-21 menggambarkan keadaan seluruh ciptaan yang mengerang, menangis, merintih, menantikan pembebasan dari berbagai bentuk kerusakan dan kehancuran. Dunia yang indah ini telah jatuh ke dalam kekacauan dan ketidakpastian akibat dosa, menimbulkan penderitaan fisik dan penindasan moral. Seperti bola biliar, untuk mereka yang suka main biliar, tanpa arah, dunia menggelinding melabrak nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan. Dunia terus dihantui oleh berbagai macam cerita-cerita kelam, perdagangan manusia, perusakan alam, konflik, peperangan,
Bahkan di tingkat pribadi banyak orang mengabaikan integritas demi ambisi menguasai segala sesuatu. Banyak orang terjebak dalam mentalitas ini. Jika saya bisa menguasai semuanya, mengapa hanya sedikit? Cara pandang ketiga mengungkap dunia yang membutuhkan keselamatan. Dari dua pandangan umum itu, kita bergerak ke pandangan yang ketiga, dunia yang membutuhkan keselamatan, di mana semesta dan manusia memerlukan penebusan menyeluruh holistik. Keselamatan ini bukan sekedar peristiwa eksternal, melainkan perubahan internal yang mendalam, membawa perdamaian dalam relasi antar manusia dengan alam dan dengan Tuhan. Ini bukan hanya pengalaman individu, pengalaman orang per orang, tetapi sebuah peristiwa kosmis yang mencakup seluruh ciptaan, memulihkan bagian-bagian yang terpecah dalam kehidupan kita. Saudara-saudari terkasih, dari penggalan Yohanes 3:17 ini, posisi eksklusif Yesus sebagai juru selamat dunia adalah gagasan kedua yang melekat pada konsep dan skema keselamatan kita. Nikodemus datang kepada Yesus dengan kegundahan spiritual dan mencari tahu tentang bagaimana caranya dia bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Yesus memberikan jawaban tuntas, tidak saja tentang keselamatan, melainkan juga memperkenalkan dirinya sebagai sang juru selamat. Dan Nikodemus adalah perwakilan representasi dari pencarian spiritual kita dalam kehidupan ini. Kita melihat dari percakapan Nikodemus dan Yesus, Allah dapat mendekati manusia dengan dua cara. Pertama, dengan keadilannya, dengan menghukum dosa-dosa, atau dalam pengertian sederhana kadang-kadang kita anggap menghukum kita yang berdosa. Kedua, dengan cintanya, dengan membayar dosa-dosa kita. Dan kita tahu Tuhan memilih pendekatan yang kedua. Keselamatan adalah ikhtiar penebusan, bukan penghukuman. Keselamatan adalah inisiatif Allah sendiri. Keselamatan datang dari Allah sendiri, bukan produk pengetahuan manusia yang terbatas. Keselamatan bermula dari kasih-Nya yang tanpa syarat. Keselamatan adalah anugerah Allah dengan cuma-cuma. Keselamatan di sini diwakilkan dalam dua ungkapan. Pertama, orang masuk ke dalam kerajaan Allah, dan kedua, orang dilahirkan kembali. Pertanyaannya, siapa yang membantu kita untuk melakukan itu? Dari percakapan Yesus dengan Nikodemus, Tuhan memiliki skema penyelamatan yang begitu indah. Dia memberikan Yesus, putranya yang tunggal, bagi kita, bagi dunia. Keselamatan olehnya menunjuk pada Yesus yang memiliki hak eksklusif menyelamatkan dunia. Dia sendiri yang memegang kendali penuh atas keselamatan kita manusia. Tidak ada yang lain. Yesus datang untuk menunjukkan kasih yang nyata, bukan palsu, apalagi hanya sekedar pertunjukan otoritas. Yesus datang bukan untuk memerintah, tetapi untuk melayani dengan jalan berkorban. Bahkan jauh sebelumnya Nabi Yesaya sudah menulis tentang ini. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka Dia pikul. Bahkan Yesus dalam bagian lain Injil Yohanes 10:10 kemudian mengungkap kebenaran ini, bahwa Dia datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara-saudara terkasih, keselamatan adalah proses berkelanjutan, ekspresi Tuhan yang terus hadir dalam kehidupan kita. Kita dapat memproklamasikan Keuskupan Labuan Bajo sebagai gagasan ketiga berkaitan dengan keselamatan adalah keberlanjutan nyata ekspresi keselamatan Tuhan bagi dunia. Keuskupan bungsu ini lahir semata-mata oleh karya keselamatannya. Terlihat supermium
super premium di mata dunia, sekaligus super prioritas di benak Tuhan, dan mendekati super me kalau salah-salah. Keuskupan ini menjadi tanda keselamatan nyata. Maka gereja kita pengikut Kristus dipanggil untuk berproses bersama Tuhan, bukan sebagai spektator atau penonton, melainkan co-kreator, rekan pencipta Tuhan yang ikut memperbaharui dunia di sekitar kita. Yesus melakukan tindakan penyelamatan itu dengan jalan kesederhanaan. Kesederhanaan bukan kelemahan. Kesederhanaan bukan sebuah kekalahan. Kesederhanaan adalah kekuatan untuk mengubah dunia, bahkan dengan daya tahan jangka panjang. Kesederhanaan dapat dimengerti dalam 3 bentuk. Yang pertama, sebagai jalan sunyi, menolak melakukan sesuatu atau membatasi menikmati sesuatu yang mungkin dapat merusak diri kita, orang lain, komunitas, bahkan dunia. Jalan kecil, the little way, seperti yang dikatakan Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Yang kedua, sebagai jalan pemberian diri bagi sesama, jalan pelayanan cinta bahkan sampai kamu terluka, dalam pengalaman Bunda Teresa dari Kalkuta. Dan yang ketiga, berpuncak sebagai jalan pengosongan diri, sebagaimana yang terlihat pada Tuhan disalib. Hanya tersisa sepotong kain kecil di tubuhnya, namun yang selalu ada di sana, melampaui waktu dan kemanusiaan kita. Dari sini kita seharusnya tahu bahwa dunia ini akan selamat melalui dan mungkin hanya melalui kesederhanaan sebagai pilihan jalan hidup kita bersama. Saudara-saudari terkasih, banyak orang dewasa ini mengalami kecemasan, kesepian dan perasaan tidak berarti. Mungkin kita bagian dari itu. Inilah luka-luka rohani yang dihadapi generasi kita. Belum terhitung juga luka-luka ekonomi, luka-luka ekologis, luka-luka politik, luka-luka dalam persaudaraan kita. Paus Fransiskus seringkali berbicara tentang bagaimana gereja dunia harus menghadapi kemunduran dengan keberanian dan harapan. Dalam situasi penuh tantangan, dia percaya bahwa jawaban utama terletak pada pelayanan gereja yang penuh kehangatan. Sebuah sambutan ramah dengan membuka pintu keselamatan bagi semua orang. Ini adalah anjuran yang sering dia sampaikan, terutama kepada para imam, agar dapat membuka hati dan pintu perhatian bagi umat yang datang. Jangan sampai umat menunggu 5 jam mendengar keputusan kita 5 menit. Dengan sebuah penundaan, nanti kamu datang lagi 5 minggu dari sekarang. Padahal dia sudah menunggu 5 jam. Dia juga berpesan agar kita para imam menjadi pendengar pengakuan yang baik. Jangan memanfaatkan ruang pengakuan sebagai ruang pengadilan dan investigasi. Nanti kalau umat mengaku 1 dosa, investigasi 10. Antara gitu bisa pada itu. Akhirnya dia membatalkan pengakuannya. Paus Fransiskus sangat menekankan hal ini bagi kita para imam. Dia menekankan sebuah sambutan ramah dengan membuka pintu keselamatan bagi semua orang. Kita seperti dalam salah satu judul buku karya Monsignor Paul Budi Kleden yang hadir bersama kita hari ini, teologi terlibat harus melibatkan diri dalam denyut kehidupan dunia. Ini adalah sebuah ajakan dan kajian yang luar biasa. Memang kadang-kadang teologi sudah jauh terlibat, tapi kadang-kadang aksi pastoralnya yang terlambat. Jadi ada jarak antara apa yang direfleksikan secara teologis dan yang terjadi dalam aksi pastoral. Kalau saya tidak salah dulu pernah almarhum Pater John Prior itu punya guyonan. Di Amerika Latin para
pastor kalau sudah baca kitab suci, mereka tidak bisa tidur. Karena apa yang mereka baca mengganggu pikiran mereka, sehingga mereka buka mata terus, sampai tidak tutup lagi, terbuka terus. Kalau di Asia beda, setelah baca kitab suci langsung tidur. Karena ayat-ayat itu betapa menenangkan jiwa dan melemaskan otot-otot untuk menuju peraduan. Jadi beda cara pandang terhadap firman Tuhan. Tidak ada yang bisa dipersalahkan itu. Sama-sama benar gitu. Satunya tertidur untuk kesehatan, satunya terbuka juga untuk pelayanan. Sampai di mana ini? Gereja yang telah diselamatkan harus mampu menyelamatkan, atau kita saling menyelamatkan, menjadi ruang orang merasa diterima, bukan dihakimi. Diselamatkan dan kemudian menyelamatkan adalah seperti merasakan sinar matahari dari kedua sisinya secara sama. Kita diundang untuk bergerak dari keterasingan kepada relasi, dari ketertutupan menuju keterbukaan, dan dari kebencian kepada kasih. Di Kuskupan baru ini, gereja sebagai jalan seiring dalam ada bersama harus bergerak dari sosok yang mungkin tidak dapat disentuh, untouchable, menuju kehadiran yang mudah didekati, approachable. Ini juga istilah dari Paus Fransiskus. Dengan demikian, ut mundus salvetur per ipsum, supaya dunia diselamatkan olehnya, tidak hanya menghiasi perbincangan teologis, ruang-ruang katekese, melainkan menjadi bagian dari perjumpaan dan percakapan manusiawi setiap hari di antara kita, di darat dan di laut, dalam keluarga, komunitas-komunitas, arena sosial, ekonomi, politik, budaya, dan ekologis. Percakapan yang menyembuhkan, memulihkan, dan menghidupkan satu sama lain di antara kita.